Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Ferdinand, NPM 18 17 05 10 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan keempat, yaitu recurrences. Baiklah, di sini pendahuluannya ada pengertian, contoh dan lain-lain. Terus ada metode substitusi, metode pohon rekursi, dan metode master. Pertama adalah penemu fungsi rekursif. Penemunya adalah Rosa Peter yang lahir di Hungari pada Februari 17 tahun 1905, dan ini ada fotonya. Pendahuluannya, ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Nah, dalam kasus ini biasanya kita menggunakan fungsi yang mendefinisikan dirinya sendiri atau dinamakan sebagai proses rekursif. Jadi langkah-langkah untuk mendefinisikan barisan secara rekursif itu ada satu ada langkah basis, yaitu spesifikasi anggota awal dan langkah rekursif yang memiliki aturannya. Lalu contoh barisan yang didefinisikan sebagai rekursif. Berikan definisi rekursif dari a(n) sama dengan r pangkat n dengan r bilangan n atau natural. Lalu r itu tidak boleh 0 dan n bilangan bulat positif. Solusinya definisikan a0 sama dengan r pangkat 0 sama dengan 1. Dan a n plus 1 sama dengan r dikali a n untuk n 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 elemen dari S. X plus Y elemen dari S jika X elemen dari S dan Y elemen dari S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Misalkan, A himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S, harus ditunjukkan bahwa A itu S dan S adalah A. Pembuktiannya adalah dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S menggunakan induksi matematika. Misalkan P, N, proposisi 3N anggota S. Langkah basis P1 benar karena 3 elemen S. Langkah induktif, asumsikan PK benar yaitu 3K elemen dari S. Akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar yaitu 3 plus 1 elemen S. Karena 3 elemen S dan 3 elemen S, karena 3K elemen S dan 3 elemen S berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3 sama dengan 3K plus 1 juga ada di S. Konklusinya, jadi setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Bagian 2. Akan ditunjukkan S komplement A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Langkah basis akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A. Karena 3 habis dibagi 3, maka 3 elemen A. Langkah rekursif akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X plus Y elemen A jika X dan Y adalah elemen S, yang diasumsikan elemen A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3 atau X dan 3 Y akibatnya 3X plus Y. Kesimpulannya dari bagian 2 adalah S komplement A, jadi secara keseluruhan berlaku A sama dengan S. Nah, ini contoh yang fungsi yang didefinisikan secara rekursif. Ketika F0 sama dengan 3 ini adalah basis ya, spesifikasi awalnya 3, lalu rekursifnya adalah Fn plus 1 sama dengan 2 Fn plus 3. Nah, maka F0 sama dengan 3. F1 sama dengan 2 F0 plus 3. Nah, di sini terjadi rekursif ya. Karena F0 tadi adalah 3. 3 dimasukkan. Maka 2 kali 3, 6, plus 3, 9. F2, F1 plus 3. Nah, ini rekursif lagi. F1 sendiri adalah isinya yang ini. 2F0 plus 3. Dan F0 ini isinya 3. Jadi rekursifnya di sini. Dia sering memanggil fungsinya di mana di F2 dia memanggil fungsi di F1, di F1 memanggil fungsi di F0. Dan ini akan seterusnya berjalan hingga
menemukan sampai yang keberapa yang kita cari. Di sini sampai dengan F4 yaitu 93. Selanjutnya di bilangan Fibonacci. Ketika F sama dengan 0, F1 sama dengan 1, Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2. N sama dengan 2, 3, 4. Nah, Fibonacci ini adalah bilangan yang ditambahkan dengan elemen sebelumnya. Jadi F0 yang 0, F1 1, maka F2 akan tetap 1 karena 1 ditambah 0. F3 adalah 2 karena 1 ditambah 1. F4 adalah 3 karena 2 ditambah 1 dan seterusnya. Di sini ada contoh lagi yaitu populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau, pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi recurrence dari jumlah pasangan setelah n bulan, bila tidak ada kelinci yang mati. Populasi kelincinya bulan ke-0 adalah 1 pasang, bulan 1 1 pasang, bulan kedua 1 plus 1, bulan ketiga 2 plus 1, dan bulan 4 3 plus 2. Ini sama dengan deret Fibonacci yang sebelumnya sudah dibacakan. Jadi rumusnya adalah bulan N sama dengan bulan N-1 plus bulan N-2 pasang. Solusi, misalkan Fn jumlah pasang kelinci setelah n bulan, maka F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya dengan jumlah pasangan yang baru lahir. Jadi Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Relasi rekursif atau recurrence. Relasi recurrence untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1 dan seterusnya hingga AN-1 untuk semua N dengan N lebih dari atau sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulat non-negatif atau harus positif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari recurrence ini bila AN memenuhi relasi recurrence. Penyelesaian relasi rekursif itu terdapat 3 ya, yaitu metode substitusi, metode pohon rekursif, dan metode master. Substitusi ini dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya, kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Metode pohon rekursif dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diselesaikan. Yang ketiga adalah metode master, digunakan untuk menyelesaikan pers rekursif dalam bentuk Tn sama dengan A, Tn per B, plus Fn. Selanjutnya adalah metode substitusi. Diketahui bahwa T1 sama dengan 1, Tn sama dengan Tn per 2 plus akar N. Buktikan bahwa Tn sama dengan O akar N. Tn sama dengan Tn per 2 plus akar N sama dengan Tn per 4 plus akar N per 2 plus akar N. Buat tebakan Tn sama dengan O akar N. Berarti Tn kurang dari sama dengan C akar N. Selanjutnya adalah bukti dengan induksi matematika. Basis induksi N sama dengan 1, C sama dengan 4. T1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan C akar 1, di mana C lebih dari 0. Maka induksi adalah Tn sama dengan Tn per 2 plus akar N kurang dari sama dengan C N akar 2 plus akar N sama dengan akar N C per akar 2 plus 1 kurang dari sama dengan C akar N. Jadi C per akar 2 plus 1 kurang dari sama dengan C benar untuk C sama dengan 4. Selanjutnya adalah metode iterasi atau rekursif. Metode iterasi tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta mempresentasikan dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dan solusinya. Contoh, tentukan Tn bila T1 sama dengan 1, Tn-nya adalah kondisinya Tn-1 plus 1 per N. Jawab, bila bentuk rekursif diuraikan, maka akan seperti ini. Tn sama dengan 1 per N plus 1 N-1 plus 1 N-2 dan seterusnya. Lalu rumusnya seperti yang bisa dilihat. Nah, ini untuk penguraiannya. Tn sama dengan N plus 3T N per 4
sama dengan N plus 3N per 4 plus 3T N per 4 dimutlaki 4, N plus 3N per 4 plus 3N per 16 plus 3TN per 64. N plus 3N per 4 plus 9N per 16 plus 27N per 64. Suku KI berbentuk 3I N per 4I. Oleh karena N berkurang sebesar 4 pada setiap iterasi, maka proses berlangsung sampai log 4N langkah. Selanjutnya adalah kasus menara Hanoi. Ini merupakan puzzle yang populer ditemukan seorang matematikawan Prancis Eduardo Lucas pada abad 19. Jadi terdapat menara dengan 3 tiang untuk mengatakan sejumlah disk berukuran berbeda. Awalnya, semua disk terletak secara berturut pada tiang pertama dengan disk terbesar yang paling bawah. Jadi rulesnya adalah satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Jadi setiap waktu hanya satu disk yang dapat berpindah. Lalu disk yang paling besar atau disk yang lebih besar tidak boleh di atas disk yang lebih kecil. Tujuannya memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar di urutan yang paling bawah. Jadi kita akan memindahkan semua disk ini dari tiang A ke tiang B, namun dengan aturan yang ada. Misalkan Hn banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan disk, kita mulai dengan N disk pada tiang 1. Kita dapat memindahkan N1 disk paling atas dengan mengikuti aturan ke tiang 3 dalam Hn-1 langkah. Kemudian, dengan menggunakan satu langkah, kita bisa memindahkan disk terbesar ke tiang 2. Selanjutnya, pindahkan N1 disk dari tiang ketiga ke tiang 2. Dengan mengikuti aturan dalam Hn-1 langkah. Dengan demikian, kita telah memecahkan puzzle dengan banyak langkah. Untuk mencari solusinya, dilakukan proses iteratif. Jadi, Hn sama dengan 2Hn-1 plus 1, 2H2 plus 1 plus 1, plus 2 pangkat 2 Hn-2 plus 2 plus 1. Lalu, dijadikan deret geometri, hingga mendapatkan hasil 2 pangkat N-1. Jadi untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64 min 1 atau seperti sebanyak yang dapat dilihat di sini. A sama 3, ini pohon ya, pohon recursive tree-nya. Size sama dengan N, dan ini untuk cabang-cabangnya N per 4, N per 4, N per 4, lalu bercabang lagi N16, dan seterusnya. Jadi ini untuk A sama dengan 4, ini untuk A sama dengan 5. Selanjutnya adalah metode master. Metode master menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT N per B plus Fn. Dengan A lebih dari atau sama dengan 1 dan B lebih dari 1 adalah konstanta dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master perlu diingat 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, ini ada contoh soalnya. Gunakan metode master untuk menentukan Tn sama dengan theta. Bila Tn sama dengan 7T N per 2 plus N pangkat 2, solusi A sama dengan 7, B sama dengan 2, Fn sama dengan N kuadrat. N log basis 2 pangkat basis 27 sama dengan N pangkat 2,803, N pangkat 2 sama dengan O, N log 27 min epsilon. Oleh karena N kuadrat kurang dari sama dengan Cn pangkat 2,803, epsilon C lebih dari 0. Tn sama dengan theta N log 27. Selanjutnya adalah gunakan metode master untuk menentukan Tn sama dengan theta bila Tn 4T N per 2 plus N kuadrat. Solusinya adalah A sama dengan 4, B sama dengan 2. Fn sama dengan N kuadrat. N kuadrat sama dengan theta N log 24 dan theta N kuadrat. Maka Tn sama dengan theta N log 24 log N sama dengan theta N kuadrat log N. Dan ini adalah contoh-contoh selanjutnya.
Di sini saya akan mengerjakan contoh soal rekursif. Jadi di sini ada basis 7, di mana F0 itu sama dengan 8. Oh maaf, bukan 7 basisnya. Dia menjadi basis itu 8. Fn plus 1 sama dengan 2 Fn plus 4. Tentukan F4. Jawab, F4 sama dengan 2 F3 plus 4. Lalu ini terjadi rekursif, di mana F3 itu sama dengan 2 F2 plus 4 plus 4 lagi, karena dari sini. Lalu F2 nya rekursif manggil F1, lanjut sampai ke F0, di mana F0 ini yang sudah kita buat yaitu 8. Lalu 8 kali 2 16, 16 tambah 4 20, di sini 20. Lalu 24 kali 2 yaitu 48. 48 tambah 4 yaitu 52, 52 kali 2 104 tambah 4 108. Itu adalah contoh soal rekursif. Demikian penjelasan saya mengenai pertemuan keempat, materi pertemuan keempat yaitu recurrence. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.